Halo guys, ketemu lagi sama aku Afifah Hanim. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu gimana caranya nulis artikel di IDN Times berdasarkan peraturan baru yang berlaku. Jadi ada beberapa perubahan dari video tutorial yang aku buat sebelumnya. Jadi kalian ikutin tutorial aku yang baru ini aja ya. Kalau enggak nanti artikel kalian jadi nggak bisa terbit. Jadi yang pertama, kalian download aplikasi IDN Times atau juga bisa nulis dari website. Terus kalian buat akunnya. Kalau udah, kalian login ke akun kalian. Terus tinggal diklik aja icon tanda tambah untuk ngebuat artikel baru. Nah, tampilannya itu kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, yang pertama yang kalian lakukan itu adalah pilih kategori artikel. Jadi, kalian tuh harus tahu artikel yang mau kalian tulis itu topiknya masuk ke dalam kategori apa. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak banget pilihannya. Terus juga ada kategori kanal yang baru aja di launching di IDN Times, yaitu kanal kategori Korea. Jadi bagi kalian yang suka ngebahas tentang K-pop, Korea drama, terus artis-artis terbaru Korea, itu ada kanal khususnya. Nah, aku biasanya nulis di kategori live. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah nulis judul. Nah, di judul ini seperti biasa sih nggak ada yang berubah ya dari aturannya, hanya ya kita hanya tinggal nulis judul yang menarik aja kayak gitu. Dan kalau misalnya nulis di IDN Times itu minimal dia 5 poin. Jadi misalnya kalian nulis kayak 5 tips. 5 tips apa nih gini bla 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 gitu. Tinggal dipelajari aja sih mana kata yang huruf depannya itu harus besar, mana kata yang huruf depannya itu kecil, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu di bawah bagian judul itu bagian excerpt. Nah, excerpt ini biasanya untuk naruh kata-kata bijak kayak quote gitu dari isi artikel kalian. Jadi intinya itu bisa kalian taruh di situ atau juga nasihat dari isi dari artikel kalian kayak gitu. Pokoknya ini fungsinya kayak caption kalau kalian misalnya update status atau di sosial media tuh kayak gitu sama. Nah, ini gambar. Nah, di gambar ini cara masukin gambarnya itu sekarang ada peraturan barunya dan nanti bakal aku ajarin juga cara masukin gambar yang baru. Nah, berikutnya ini adalah di bagian deskripsi. Jadi untuk bagian deskripsi, kalau kalian nulis artikel di IDN Times, sekarang itu ada peraturan baru, yaitu mau deskripsi awal ataupun deskripsi setiap poinnya itu harus berisi 2 paragraf dan satu paragrafnya itu minimal 2 kalimat gitu. Jadi misalnya nulisnya itu kayak gini. Ini aku acak-acakan aja ya karena mau nunjukin. Nah, kayak gini misalnya. Terus kalian nulis lagi. Nah, gitu. Nah, terus dikelang, terus kalian nulis lagi untuk paragraf kedua. Nah, pokoknya masing-masing paragraf itu dia harus 2 kalimat minimal deskripsinya. Nah, pokoknya kayak gitu. Atau bakal aku tunjukin dari artikel aku yang udah terbit ya, supaya lebih jelas. Contoh lebih jelasnya bisa dilihat di artikel aku yang baru terbit ini. Ini aku ngelihatnya dari aplikasi ya. Ini kayak gini. Ini bagian pembuka, deskripsi pembuka. Jadi ada 2 paragraf. Kadang aku bikin 2 kalimat atau kadang aku bikin 3 kalimat. Pokoknya supaya lancar aja gitu nyambung kata-katanya. Gitu. Nah, di bagian setiap poinnya itu aturannya juga sama sekarang. Jadi harus 2 paragraf. Jadi
lebih panjang sih dari yang pernah aku ajarin sebelumnya. Jadi kita itu dituntut lebih kreatif dan lebih ngasih informasi lebih supaya artikel kita jadi lebih informatif dan bermanfaat untuk pembaca. Jadi pembaca juga lebih paham sama isi dari artikel kitanya gitu. Terus kalau misalnya nggak nulis 2 paragraf gimana Kak gitu? Ya otomatis artikel kamu yang nggak diterbitin sampai editornya. Nah, kalau misalnya artikel kaliannya bagus, tapi misalnya lupa nih nulisnya 2 paragraf atau kalimatnya kurang. Nah, itu bakal diminta revisi sama editornya. Tapi kalau misalnya editornya merasa bahwa artikel itu kurang layak untuk terbit, ya kemungkinan nggak bakal terbit kayak gitu. Apalagi sampai kesalahannya itu banyak. Nah, selanjutnya kalau misalnya itu kan kalau artikel listicle di IDN Times itu kan minimal 5 poin ya. Nah, ini kan masih 2 poin nih. Terus kita tinggal tambah aja, klik di bagian tambah section. Sampai 5 kayak gini. Kalau di bagian pertama ini adalah deskripsi pembukanya. Deskripsi penutupnya itu nanti di bagian nomor 5 di sini. Nah, di sini. Jadi di poin nomor 5 kamu kan nulis. Nah, misalnya 2 paragraf lah ini udah. Terus dikelang, terus kalian nulis lagi untuk paragraf penutupnya. Jadi sebagai penutup artikel kalian itu kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya kalian nulis artikel yang membutuhkan dan mengharuskan sumber referensi, kalian ambil sumber referensinya dari website luar negeri atau jurnal, pokoknya kayak gitu. Dari Google, linknya itu kalian copy dan kalian paste, kalian taruh di bagian akhir dari artikel kalian. Jadi di sini nanti sumbernya. Dan kalau sumber referensi artikel itu minimal 2 ya. Jadi 2 link kalian copy gitu dengan topik yang sama, yang mirip. Aku bakal tunjukin gimana caranya masukin gambar untuk foto ilustrasi artikel IDN Times. Untuk foto ilustrasi artikel, aku biasanya ambil dari pexels.com. Aku juga pakai aplikasinya supaya lebih gampang. Tinggal di search aja, misalnya nyari tentang relationship. Nah, kayak gini. Terus kalian tuh tinggal cari aja foto yang rasanya itu bagus untuk dipakai. Nah, misalnya yang ini. Terus tinggal di-download aja. Aku biasanya download yang resolusi medium. Jangan download yang small ya, yang medium aja. Atau nanti artikel kalian tuh nggak terbit. Pokoknya minimal itu yang medium. Medium, terus tinggal di-download. Nah, kalau udah, kita salin linknya. Nah, ini kalian apal ya. Kalian harus tahu ini fotonya itu milik siapa dari akunnya. Karena nanti butuh untuk masukin fotonya. Jadi kita balik ke artikelnya. Terus tinggal klik aja yang bagian
unggah gambar sampul, tambah baru, gambar baru, kita tinggal masukin foto yang tadi. Nah kayak gini, terus tinggal ini berdasarkan peraturan baru ya, jadi jangan ikutin cara di video call yang lama, tapi ikutin cara yang baru ini. Jadi pertama, kalian kasih dulu deskripsinya, ini tuh foto tentang apa. Nah, aku bakal kasih tuh ilustrasi pasangan, kayak gini. Pokoknya di depan itu harus ada kata ilustrasinya. Jadi ilustrasi apa gitu, ilustrasi keluarga misalnya, atau ilustrasi pesta, atau ilustrasi wanita, ilustrasi pria, kayak gitu. Terus di spasi, bikin buka kurung, terus tulis sumber dari gambar kita tuh ambil dari mana, karena aku ngambilnya itu dari Pexels, jadi aku tulis Pexels. Terus kita kasih garis miring dan nama fotografer atau nama pemilik fotonya. Pokoknya kayak gitu. Terus tinggal di link yang tadi udah kita copy, itu ditempel aja, disalin, taruh di sini. Nah, di bagian yang terakhir itu kita taruh deskripsi fotonya. Yang di awal itu yang ilustrasi pasangan, kita tulis lagi di bagian di sini. Nah, udah kayak gitu. Ini tuh penting banget kalau misalnya kita salah nulis fotonya, sumber fotonya, nanti artikelnya jadi nggak terbit. Dan ini tuh kalau nggak salah udah dari berapa bulan lalu peraturan barunya, hanya aku baru bikin sekarang videonya. Dan ya tinggal disimpan aja. Nah kayak gini, kalian tinggal klik aja. Jadi kalau udah tampilannya itu kayak gini. Nah terus yang belum aku kasih tahu itu apa ya? Oh, di bagian judul, subjudul ini kan 5 poin. Jadi ya awalnya ya kayak 1 poin pertama itu apa. Nah kata-katanya itu kalau bisa yang ini ya, nggak terlalu kaku tapi juga memenuhi standar tulisan yang baik gitu. Ngerti kan ya? Supaya dibaca sama pembaca itu lebih friendly lah gitu. Dan ya itulah tadi tutorial nulis artikel di ADN Times berdasarkan peraturan barunya. Maaf aku baru bikin tutorialnya sekarang. Jadi please pakai tutorial yang ini supaya kalian tuh, kan sayang banget ya kalau misalnya udah capek-capek nulis tapi nggak bisa terbit karena nggak memenuhi, nggak mengikuti peraturan baru yang ada gitu. Dan ya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!